Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang berbahagia, jumpa lagi bersama Ibu di dalam mata pelajaran TIK untuk kelas 9. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah siap menerima pelajaran pada hari ini? Ya, anak-anakku sekalian, jangan lupa siapkan alat-alat tulis kalian dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang sejarah internet. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang mekanisme sistem yang ada di dalam komputer. Nah, kalian penasaran? Mari kita simak pelajaran berikut ini. Mekanisme sistem komputer. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan komponen yang ada di komputer. 2. Menjelaskan sistem kerja komputer. Yang ketiga, menjelaskan fungsi masing-masing komponen komputer. Nah, agar komputer dapat digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, maka diperlukan sebuah sistem yang disebut dengan sistem komputer. Sistem yang ada di dalam komputer itu ada apa saja? Sistem yang ada di dalam komputer itu ada hardware, software, dan brainware. Sekarang yang pertama, hardware. Apa sih hardware itu? Hardware adalah perangkat komputer keras yang dapat dilihat dan dipegang. Nah, bagaimana sih alur sistem kerja hardware? Bisa kita lihat di gambar ini ya. Di sini ada perangkat input. Perangkat input ini nantinya akan memasukkan data dari luar ke dalam komputer. Setelah data itu masuk, maka data tersebut akan diolah atau diproses. Setelah data itu diproses, maka data tersebut akan dikeluarkan atau dihasilkan. Nah, di sini di tengah-tengah proses atau diolah, ini akan bisa nanti disimpan ataupun langsung berubah menjadi keluaran. Jika disimpan, maka data tersebut akan disimpan dalam storage atau penyimpanan. Penyimpanan di sini ada dua, yaitu primary storage dan secondary storage. Primary storage itu nantinya data tersebut akan disimpan di dalam RAM atau ROM atau EEPROM. Kalau di secondary storage, data tersebut bisa disimpan dalam DVD maupun hard disk ataupun flash disk ataupun yang lainnya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, perangkat input. Apa sih perangkat input itu? Nah, di sini perangkat input masuk ke dalam tahap awal, yaitu tahap pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa memasukkan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan atau input device diantaranya ada keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Contohnya adalah keyboard. Keyboard di sini berfungsi memasukkan data yang berupa huruf, angka, dan karakter lainnya ke dalam sebuah komputer. Yang kedua, ada perangkat proses. Nah, pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device, yaitu CPU atau kepanjangannya Central Processing Unit, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan, yaitu akan digunakan ALU atau aritmetika dan juga mengontrol sebagai control unit.
Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Nah, jadi setelah data tadi dimasukkan oleh perangkat input, data tersebut akan diproses. Prosesnya di mana? Yaitu di dalam CPU. Perangkat output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU, akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Sedangkan soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Selanjutnya, perangkat penyimpanan. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan atau storage device agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Jadi setelah data diolah, data tersebut bisa langsung dicetak maupun bisa disimpan terlebih dahulu di dalam perangkat yang namanya storage device. Sekarang komponen yang kedua disebut dengan software. Apa sih software itu? Software adalah perangkat lunak komputer atau kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Software sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada software sistem operasi, adalah perangkat lunak yang memang ada dan sebagai jalur penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Contohnya ada Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua, software aplikasi. Suatu perangkat lunak yang memiliki kegunaan untuk diaplikasikan agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan pengguna. Contoh Microsoft Office, CorelDRAW, dan ada Photoshop. Dan masih banyak software aplikasi yang lain. Di sini software sistem operasi ini adalah software yang harus ada. Jadi sebuah komputer kalau hanya hardware saja itu belum berfungsi sebelum adanya software. Software ini ada dua, software sistem operasi dan software aplikasi. Dan yang ketiga, komponen ketiga, ada yang dinamakan brainware. Apa sih brainware itu? Brainware adalah manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Nah, jadi brainware itu adalah pengguna dari komputer. Pengguna atau brainware sendiri diklasifikasikan menjadi banyak. Satu, ada yang dinamakan programmer. Programmer itu adalah orang yang membuat program atau aplikasi komputer. Yang kedua, ada operator. Orang yang menjalankan program atau aplikasi komputer. Ketiga, teknisi. Orang yang bertanggung jawab atas maintenance dan segala permasalahan pada komputer. Yang keempat, trainer. Orang yang tahu dan memahami segala pengetahuan dan ilmu komputer dan mengajarkan pada orang lain. Yang kelima, ada desain grafis, yaitu orang yang mahir dalam menggunakan produk grafis melalui perangkat komputer. Nah, demikian anak-anakku materi yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kali ini kita sudah membahas bagaimana sistem kerja pada sebuah
komputer. Terima kasih, salam sehat. Semoga materi tadi bermanfaat dan anak-anakku dapat memahaminya dengan baik. Cukup sekian dari Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.